Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 28. Lampu para penjaga semakin dekat dan dekat. Anjing-anjing pemburu yang menempelkan hidungnya ke lantai sedang mendekati mereka. Keluar, Simon mengeluarkan kerangka dari subruang. Dia memerintahkannya untuk berhenti dan menyuruhnya berbaring di rumput. Chami, lewat sini. Simon meraih pergelangan tangan Chami Bares yang gemetar dan menurunkan postur tubuhnya. Setelah cahaya lentera melewati mereka sekali, dia berlari, membawanya menuju batu besar di belakang pohon. Dia kemudian mengambil kerangka baru dari subruang dan membuatnya berbaring. Saat ini, Simon mampu mengendalikan hingga 2 kerangka. Aku perlu memanfaatkan semua yang aku bisa. Simon mengambil batu-batu di lantai dan menempatkannya di ruang bagian. Dia melihat sekeliling dengan rajin untuk memasukkan sebanyak mungkin informasi situasional ke dalam kepalanya. Informasi seperti berapa jumlah penjaga, berapa banyak yang membawa lentera, senjata yang digunakan, jenis anjing pemburu, kebiasaan, ciri medan, arah angin, suara aliran sungai. Anjing-anjing itu masih mencari saat ini karena Simon melawan arah angin, tetapi mereka tidak pernah tahu kapan atau bagaimana arah angin akan berubah. Sekaranglah waktunya untuk memutuskan. Sekarang. Simon membuka matanya. Tengkorak itu, yang tergeletak di bawah pohon, berdiri dan mulai berlari. Lewat sana, penjaga segera merespons dan anjing pemburu menggonggong dengan keras, mengikuti kerangka itu. Hanya setengah mengejar, separuh lainnya, teruslah bergerak maju. Anjing-anjing lain masih mengendus. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli berburu, mereka tidak tertipu untuk pertama kalinya. Kali ini, Simon membuat kerangka itu berjongkok di atas batu. Itu yang asli. Dapatkan dia. Penjaga dan pemburu bergegas ke samping. Chami, lari. Saat itulah waktunya. Simon dan Chami Bares, bersembunyi di balik batu, berbalik dan lari. Kami tidak bisa sepenuhnya menghilangkan jejak mereka. Ada beberapa di antara kita. Simon melihat ke belakang sambil melarikan diri. Beberapa penjaga mengejar mereka. Bertahanlah, Chami. Ya, pakan. Anjing pemburu yang mencium bau itu mendekat melalui rerumputan. Tidak peduli seberapa cepat seseorang, mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari seekor anjing. Kami, semprotkan sihir darah ke arah datangnya anjing. Apapun bisa dilakukan. Mengerti. Chami Bares mengeluarkan sihir hitam sambil berlari. Darah segar mengalir keluar dari lingkaran sihir kecil yang mekar di ujung jari telunjuknya. Dia memutar pinggangnya dan mengayunkan tangannya ke belakang. Darah bercampur hitam legam beterbangan bersama angin dan membasahi rerumputan. Pakan, guk-guk-guk, grur, bau darah vampir cukup kuat untuk digunakan sebagai bahan pembuatan parfum kelas atas. Anjing-anjing itu senang dengan bau darah yang menyengat dan mulai mengamuk di rerumputan. Selama waktu ini, Simon dan Chami Bares meningkatkan kecepatan dan memperlebar jarak. Berdebar, jantungnya berdebar kencang karena gugup. Dia agak khawatir dengan stamina Chami Bares, tapi dia juga berlari secepat yang dia bisa dan mengikuti Simon. Di sana, cahaya lentera menyinari punggung Simon dan Chami Bares satu kali. Pada saat yang sama, suara tali busur ditarik kencang terdengar. Terima kasih, gedebuk. Saat anak panah itu terbang entah dari mana dan menghantam tanah, Chami Bares menjerit pendek. Mereka benar-benar menembak kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, jawab Simon dengan tenang. Mereka melihat seragam kami. Tidak mungkin para pelayan menyakiti siswa Kisen. Seperti yang dikatakan Simon, anak panah itu ditembakkan jauh dari arah lari keduanya. Terlihat jelas bahwa mereka melepaskan tembakan peringatan. Bajingan itu, berhenti. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Akankah kamu berhenti jika itu kamu? Simon menyeringai dan menarik tuas imajiner. Kekuatan, sebuah subruang terbuka dari lantai, dan batu-batu yang ditempatkan sebelumnya dicurahkan dengan kekuatan maksimum. Itu hanya sebuah batu, tapi para penjaga yang berlari berhenti, khawatir itu adalah sihir hitam. Cara ini, ya, berkat akal Simon, mereka mendapat lebih banyak waktu. Tampaknya mereka berlari sembarangan tanpa mengetahui arah, namun nyatanya, Simon mengikuti suara air. Mereka akhirnya sampai di lembah. Oh tidak, tapi dari semua tempat, ada tebing di sana. Sebuah lembah mengalir dengan suara riak di bawah tebing di kejauhan dan jarak ke sisi lain tebing cukup jauh. Chami, apakah kamu ingat teknik melompat yang kamu pelajari di sihir tempur?
Bisakah kamu menggunakannya? Dengan wajah pucat, dia menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah salah satu dari 2 orang yang tidak bisa melompati tebing di kelas sihir tempur. Pakan, tapi tidak ada waktu untuk ragu. Bahkan kini, gonggongan anjing dan cahaya lentera semakin dekat. Simon, aku baik-baik saja. Chamibares tersenyum pahit dan mendorong dada Simon menjauh. Tolong pergilah. Aku tidak akan membocorkan apapun tentangmu, Simon, meskipun aku ketahuan. Permisi, Simon, yang mendekat seperti kilat dan menggendongnya, berbalik sebelum berlari melewati rerumputan. Perasaan menginjak warna hitam legam. Aduh, asap hitam keluar dari ujung kakinya, dan Simon terbang melintasi langit. Tebing di bawah, bulan purnama besar yang terbit di atasnya. Angin sakal yang dingin dan sensasi tidak memiliki apapun di bawah kedua kaki kamu. Merasakan sensasi yang sempurna sesaat, tubuh Simon turun. Geseri, dia mendarat di seberang bukit dengan celah pendek, menggores lantai. Simon segera berlari menuruni lereng bukit dan menurunkan Chamibares. Keduanya menekan tubuh mereka sedekat mungkin ke lantai. Di mana mereka? Mereka menghilang. Cahaya lentera terlihat bergerak maju mundur di atas kepala mereka. Cahaya yang telah mengamati sekeliling secara menyeluruh selama beberapa menit segera menghilang. Mari kita coba pergi ke sana. Bergerak, mereka mungkin tidak berlari sejauh itu. Pakan, lampu dan gonggongan anjing semakin menjauh, dan tak lama kemudian, kehadiran manusia menghilang sama sekali. Simon akhirnya bisa menghela nafas lega. Fiuh, Chami, apa kamu baik-baik saja? Entah bagaimana, wajah Chamibares benar-benar kosong. Kemudian, ketika dia bertemu matanya dengan Simon, air mata mulai mengalir di matanya. Apa yang salah? Apakah kamu terluka di suatu tempat? Aku pikir aku benar-benar akan ditangkap. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tak lama kemudian, dia menangis. Simon menepuk pundaknya tanpa berkata apa-apa. Dia bilang dia baik-baik saja ditangkap meskipun dia setakut ini. Dia bisa melihat sedikit orang seperti apa dia. Chamibares menjadi tenang setelah beberapa waktu. Keduanya bangkit dan membersihkan kotoran dari seragam mereka. Ayo kembali, kita harus berjalan sedikit untuk menghindari penjaga. Apakah itu tidak apa-apa? Ya, keduanya berjalan kembali ke hutan yang gelap. Mereka memutuskan untuk tidak menyalakan lentera karena khawatir ditangkap oleh monster atau penjaga. Setidaknya bulan di langit cerah. Sekitar 1 jam telah berlalu sejak mereka berjalan melewati hutan seperti itu. Dan di mana kita berada? Saat mereka berjalan dengan panik, sepertinya mereka telah masuk lebih jauh ke dalam hutan dari yang mereka duga. Daerah sekitarnya begitu seram hingga membuatnya bertanya-tanya apakah ada yang seperti ini di hutan. Pepohonan yang semakin tinggi menutupi langit malam dengan dedaunannya yang lebat, dan mata yang bisa jadi adalah binatang buas atau monster terus muncul dan menghilang. Bahu mereka bergerak-gerak karena tangisan yang menakutkan dan saraf mereka gelisah. Seolah-olah lebih baik pergi ke penjaga saja. Ada sesuatu di hutan tengah malam yang merangsang ketakutan primordial manusia. Chamibares, seorang vampir, juga sangat ketakutan sehingga dia melihat sekeliling sambil sedikit memegang lengan baju Simon. Aku yakin aku punya petanya di kepalaku, tapi aku pun tidak tahu di mana tempat ini. Apakah aku dirasuki hantu? Tidak peduli seberapa jauh mereka berjalan, rasanya seperti berputar-putar. Kami kelelahan dan suhu kami semakin dingin. Apa yang harus aku lakukan? Simon, kata Chamibares, wajahnya pucat. Tidak bisakah kamu mendengar sesuatu? Jeritan burung hantu. Tidak, dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Simon dan berbicara dengan suara yang dipenuhi ketakutan. Suara, seseorang. Simon menutup mulutnya dan memfokuskan pendengarannya. Tentu, suaranya tidak jelas, namun terdengar. Tidak jelas apakah itu hanya binatang buas, monster, atau manusia, tapi suara yang tidak bisa dibedakan bisa terdengar berulang kali. Ayo kita coba pergi. Ia mendengar bahwa ada orang yang tinggal di hutan Pulau Roke. Jika itu seseorang, mereka mungkin bisa mencari bantuan. Keduanya mengangguk dan bergerak maju mencari suara itu. Saat dia berjalan, dia berkonsentrasi pada telinganya. Sedikit demi sedikit, suara itu bisa terdengar. Kasihan kami, hilangkan lemaknya, Ibu yang Maha Kuasa. Suaranya dingin, monoton, dan kering. Kami memujamu, ya ampun.
Bahasa macam apa ini? Saat dia fokus pada suara itu sambil mengerutkan kening. Simon terkejut. Chamibares meneteskan air mata di wajahnya, basah kuyup karena ketakutan, dan tetap saja, sudut mulutnya bergetar saat diangkat, yang membuat penampilannya sedikit menakutkan. Ada apa, Chami? Berlari. Kemuliaan bagi ibu. Kita harus lari. Berlari. Apa maksudnya tiba-tiba? Ah. Dia mulai mengalami kejang dan menggelepar. Simon meraihnya dan berlari ke seberang tempat suara itu terdengar. Tapi suara itu semakin mendekat. Akeong tanda pagar dolar Akeong tanda pagar kasihanilah. Ampuni dosa dunia tanda pagar Akeong dolar persen Akeong tanda pagar. Simon yang dengan panik berjalan melewati semak-semak, akhirnya sampai di sumber suara. Dia bisa melihat sebuah altar. Seseorang berjubah abu-abu panjang tergeletak di tanah. Lengan mereka berada di tanah, telapak tangan menghadap ke langit. Di atas altar, benda tak dikenal dan organ dalam seekor binatang digantung, dan di bawahnya, seekor binatang yang menggeliat dengan belati yang ditusuk di dadanya dipersembahkan sebagai korban. Di sekelilingnya diwarnai merah oleh darah yang menetes. Dan, di tengah-tengah altar, ada sesuatu yang besar tergeletak di sana. Simon tahu apa itu, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Sesuatu yang tidak boleh ada di Pulau Roke. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di Kizen. Lintas. Itu adalah sebuah salib. Mengapa ada salib di sini? Seorang wanita telanjang digantung di kayu salib dalam sosok yang aneh, tanaman berduri menutupi tubuhnya. Orang yang sujud di bawah altar mengangkat badan bagian atas, membacakan doa, kembali sujudkan badan ke lantai, dan mengangkat telapak tangan ke langit. Simon merasakan darah di sekujur tubuhnya menjadi dingin. Seorang pendeta di Kizen. Ia berlutut, ruku, dan membaca doa di wilayah Kizen. Kita harus lari. Mereka melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat. Ini akan berakhir jika mereka tertangkap. Melihat adegan ini, Chamibares tak bisa berkutik karena ketakutan belaka. Untungnya, dia menutup mulutnya dengan kedua tangan, sehingga suaranya tidak bocor. Pada saat itu, ketika Simon memeluk bahunya dan hendak kembali berdesir, terdengar suara rumput di tanah diinjak. Pergerakan pendeta yang berdoa terhenti. Sambil merasakan tenggorokannya mengering, Simon perlahan menoleh untuk melihat ke belakang. Pendeta itu menatap ke sisi Simon sambil berdiri. Cahaya di mata mereka tampak bersinar dalam kegelapan yang terbentuk dari jubah mereka. Simon memberikan kekuatan pada kakinya. Berlari.